Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walladzi ja'alana minal mu'minin wal muslimin wal muttaqin haqqan insyaallah. Wa akhrajana minaz zulumati ilan nur. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa salawatullahu alaihi wa alihi wa sahabatihi wa man jahada fi sabilihi hatta yaumil qiyamah wa ba'. Allahumma allimna ma yanfa'una. Allahumma rzuqna min halalan thayyib. Allahumma ya hayyum ya qayyum bi rahmatika nastaghiz. Allahumma ya hayyum ya qayyum gina qalbi ya rahman ya rahim. Allahumma ya hayyum ya qayyum bi rahmatik nastaghiz. Wa nusallimu ala nabiyyina Muhammad imamul anbiya wal mursalin fa sallallahu alaihi wa alihi wa sahabati ajmain. Alhamdulillah ya ikhwah, pada hari ini insyaallah kita bersama-sama ulangi kembali dan segarkan ucapan syukur kita kepada Allah. Apapun masalah yang kita hadapi hari ini, coba kita segarkan syukur kita. Mari kita jangan turuti menjadi orang-orang yang pandai mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mari kita menjadi orang yang pandai banyak-banyak mengingat kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga tidak larut dalam duka dan kesedihan yang menimpa kita hari ini. Kita insyaallah hidup dengan agama Allah Subhanahu wa taala memberikan ketegaran dan kesegaran kepada kita. Seberapa apapun masalah buat kita, maka insyaallah selalu kita yakini masalah itu kecil dibanding dengan ketersediaan pertolongan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita senantiasa optimis bahwa tidak ada masalah yang tidak selesai. Saya mengajak kita semua memiliki sifat keagungan Allah Subhanahu wa taala, kita agungkan dengan berulang-ulang. Baru-baru ini kita dilatih untuk wasiyabaka fatakhir waruzza fahjur, ya, walirabbika fakabbir. Dan kepada Allah, zat Allah Tuhanmu agungkan, dan kepada dirimu, duniamu, segala yang ada pada dirimu kamu kecilkan. Ketika kita berusaha mengagungkan Allah, maka seluruh perkara yang namanya dunia itu kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia tidak larut dengan perkara dunia. Ketika dia diberi, tetap dia melihat bahwa itu kecil dan itu sedikit. Ketika diambil, ketika lepas, itu juga dia harus berkeyakinan bahwa itu kecil dan sedikit. Datangnya tidak membuat kita lupa diri, perginya tidak membuat kita larut dengan kesedihan. Kenapa? Yang datang kecil, yang pergi juga kecil, maka dia urusan kecil. Maka manusia untuk masalah harta, untuk masalah dunia dan berkaitan dengannya, ya ikhwah, insyaallah dia tidak akan terkalahkan. Maka salah satu mental manusia beriman adalah mental yang menggenggam dunia, bukan memasukkan dunia dengan hatinya. Banyak diantara para sahabat-sahabat yang kaya, banyak diantara generasi-generasi yang sangat mulia ini, yang mereka diberikan kekayaan oleh Allah melimpah luar biasa, tetapi mereka tidak melahirkan hati yang merasa takjub dengan harta, merasa mulia dengan harta, tidak. Innallaha ta'ala, ya, kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan yu'ti dunia
Ya man lam yuhibbu wa yuhib. Allah memberikan dunia kepada siapa? Yang dicintai dan tidak dicintai. Ya, begitu juga kalau diambil, bukan perkara cinta dan tidak cinta di situ. Tapi wa inna Allah ta'ala la yu'tiyal iman illa liman yuhib. Tapi ketika Allah masukkan dalam dada kita keyakinan, semangat, perjuangan, pengorbanan, ketundukan, kepasrahan, keikhlasan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah kita sedang didaftar oleh Allah dalam daftar barisan orang-orang yang insyaallah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin kita semua ini masuk pada golongan itu ya ikhwan. Oleh karena itu insyaallah kita sudah melalui Aidul Adha dengan melalui pengorbanannya berkurban, yang kita mengeluarkan harta kita dengan yang kita cintai, yang bisa menyembelih 5 ekor, 10 ekor. Kalau Nabi SAW 100 ekor. Sebenarnya tujuannya satu, melepaskan kecintaan kepada harta, melepaskan kecintaan kepada dunia. Dia lepas. Ya, apa yang dimiliki oleh Nabi SAW dilepas tentang perkara dunia supaya tidak mengganggu perkara ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lepas untuk dia titip di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika apa yang paling dicintai dan itu diminta oleh Allah supaya tidak mengganggu cinta kita, tidak terbagi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang kita serahkan. Karena salah satu penyebab manusia kendor dan mundur ya ikhwah dalam perkara ketaatan dan ibadah adalah perkara dunia dan dengan dunia. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah. Wahai orang mengaku dirinya beriman yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai dua hal yang memberdaya, apa yang membuat kamu terperdaya, sampai kamu tertipu, sampai kamu kehilangan arah hidup yang jelas. Apa itu? Pertama adalah amwalukum, hartamu. Ya, karena itu materi kajian tentang ini senantiasa diangkat oleh Quran dan senantiasa diangkat oleh hadis Nabi SAW. Ya, karena itu juga saya sudah buat satu bundelnya dan ini sudah siap dicetak dalam bentuk buku, di mana seorang muslim menyikapi hartanya sehingga dia itu benar dalam menyikapi harta. Banyak orang hina ya ikhwah, salah menilai hartanya. Dan tidak sedikit orang mulia meskipun di mata manusia tidak memiliki harta, tapi dia mulia karena sebenar dan cara pandang tentang hartanya. Itu dalam hadis qala Allah tabaraka wa taala ya ibna Adam. Allah Subhanahu wa taala itu berfirman dalam hadis qudsi, wahai manusia. Wahai manusia, apa kata Allah? Anfik alaik. Infakkan apa yang Allah titip buat kalian. Ya. Apa yang Allah maui dengan hadis Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah ini, bahwa infakkan disuruh infakkan. Dua kali Allah kata infakkan. Karena prinsip harta itu dinikmati. Ya, mati di dunia kalau jangan kikir. Pasui, pakai. Infakkan kepada diri tak untuk dipakai taat beribadah. Jadi pakai, gunakan fasilitas itu untuk taat kepada Allah. Tidak boleh kikir pada diri kita. Ajak tasekir ya leta. Pakai untuk taat. Termasuk orang kikir, kalau ada hartanya tapi terhalang dirinya untuk bersedekah, itu kikir. Termasuk kikir seharusnya menggunakan hartanya, sudah seharusnya taat, dia tahan-tahan, itu kikir. Dan kikir kepada orang lain sekalian itu tercela, apalagi kikir pada dirinya.
Kau tahu tanya tahu lagi na sekeki, alena metona sekeki. Ya, kau kata mas seket di padana rupa tahu, bahil namanya. Tapi kalau na sekeki alena tanya bahil, bahlun. Andirinya na sekeki. Iya, natahan hartanya, padahal bisa dia pakai, bisa dia makan, bisa dia nikmati, tapi tujuannya untuk ketaatan pada Allah.